Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang berkumpul bersama di gereja Tuhan pada saat ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Selamat Natal 25 Desember 2020. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita bersaat teduh, kita memohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan pujian hymnos Elos Hymnos 61 bait pertama dan bait yang kedua. Dengar bala surga nyanyi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan di awal ibadah pagi ini. Sesungguhnya kebaktian khusus di dalam rangka memperingati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini dapat kita selenggarakan oleh karena cinta dan kasih serta anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa
yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada pagi hari ini Tuhan Allah hadir di tempat ini, yang menyambut setiap umat-Nya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, begini kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya dengan heran tentang apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian pembacaan kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menanggapinya dengan memuji Tuhan. Pujian Eleos Hymnos 62 bait pertama dan kedua. Eleos Hymnos 62 Natal yang pertama. Pada Natal
silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Dia sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan mengakui semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita? Mari kita dengarkan sabda teguran di dalam kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Begini kebenaran firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah daripada Allah. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita. Mungkin di sepanjang hidup kita, kita senantiasa mengandalkan diri kita. Kita senantiasa memegahkan diri kita. Kita akui, kita jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan mengakui setiap kesalahan kami, mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Entah karena perkataan kami, tindakan kami, isi hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau telah datang ke dalam dunia, di dalam kerendahan. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami menyadari akan hal itu, sehingga kami tidak memegahkan diri. Keselamatan yang daripada-Mu adalah sepenuhnya anugerah daripada Tuhan, bukan karena usaha kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami, telah menyucikan kami, membenarkan kami, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan mengakui setiap kesalahan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berbahagialah kita yang menikmati anugerah keselamatan itu, hidup yang kekal. Mari saya ajak kita semua berdiri, kita menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian Eles Humnos 71. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga.
bersukacitalah, anak rajamu yang lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara cahaya segera pimpin jalanku sampai pada palungan Tuhanku. Tapa terang sinar bintang mulia, pimpin orang maju sujud sembah. Raja atas jala-jala lahirlah, marilah sobatku yang setia. Anugerahnya beri padaku yang lemah, lahu sembah sujud dia. Lahu sembah sujud dia. Bait yang ketiga. Ajarkanku mengasihi sesama serta kabarkan Injil mulia, mematahkan belenggu dosa sensama, sandar kesan beban lenyaplah. Kami puji, syukur dan bersoraklah, mari kita masyhurkan namanya. Kristus Raja, oh muliakan namanya, oh mulia sampai selamanya. Oh mulia selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah bernatal di hati kami. Kau telah datang ke dalam dunia untuk kami. Ya Tuhan, kini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang memperkenankan kami, yang memberkati masing-masing kami. Bapa, pada saat ini kami mau bersama-sama
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati dalam segala persiapan. Tuhan memperlengkapi segala sesuatu ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semasa turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang mencoba mengganggu kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami usir dari tempat ini. Karena kami percaya hanya kuasa Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini dan menguasai hati serta pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, serta yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat hari Natal untuk kita semua, baik yang sedang ada di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang bernatal di dunia ini menyertai kita sekalian. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan untuk merenungkan. Tema firman Tuhan hari ini adalah telah lahir bagimu juru selamat. Ayat firman Tuhan yang hendak kita bahas pada hari ini sudah dibacakan di bagian awal daripada ibadah ini. Karena itu khusus saya akan ajak kita untuk hanya lihat kira-kira 2 atau 3 ayat yang nanti kemudian itu menjadi pusat pembahasan kita. Dan kalaupun ada bagian ayat yang lain daripada teks ini yang akan saya utarakan, akan saya ajak untuk kita lihat bersama. Nah, saya hanya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat yang tertulis di situ, yaitu kita akan perhatikan dari Injil Lukas pasal 2. Ya, hanya membaca pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kemudian ayat 10 dan ayat 11. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan. Saya bacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemudian ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sejauh ini
bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ada seseorang yang mengatakan bahwa sebenarnya Natal bisa diabaikan berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Natal bisa diabaikan karena TKP-nya tidak di tempat yang terkenal. Tempat kejadian perkara itu bukan di pusat pemerintahan pada waktu itu. Bukan di tempat di mana pusat pemerintahan sedang berlangsung di sana. Di mana pada waktu itu penguasanya itu Kaisar Agustus. Dia tidak berada di Bethlehem. Kemudian juga wali negeri di Syria juga bukan berada di Bethlehem. Tidak juga terjadi di pusat peradaban di Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Ini tentu berbeda dengan peristiwa daripada Yohanes Pembaptis. Berita kelahirannya justru diberitakan di dalam bait Allah. Yohanes Pembaptis lahir di rumah seorang imam. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, kota yang tidak begitu terkenal. Kota yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Maka ada orang mengatakan sebenarnya berdasarkan poin ini harusnya Natal kita abaikan. Kemudian dikatakan Natal juga bisa diabaikan karena dikatakan bahwa latar belakang terbentuknya janin dalam itu rahimnya Maria pun membingungkan. Ya, Yusuf dan Maria belum menikah. Kemudian katanya dari Roh Kudus. Tidak semua orang dengan mudah menangkap akan hal ini. Maka lalu dikatakan, lupakan saja hal-hal begitu itu. Ditambah lagi dengan lahirnya itu di dalam kandang, dibungkus dengan lampin, tidurkan dalam palungan. Untuk apa kita merayakan kelahiran daripada seseorang yang seperti ini? Ditambah lagi dengan itu, memperingati Natal, katanya tidak ada teladan bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Punya anak kok dibungkus dengan lampin, ditidurkan dalam palungan. Teladan apa bisa kita dapatkan dari sini katanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita perlu memahami mengapa kita merayakan Natal. Ya, mengapa dalam kekristenan di dalam gereja diprogramkan untuk di dalam 1 tahun itu kita bisa adakan kegiatan di dalam rangka memperingati peristiwa kelahiran daripada Yesus Kristus. Kita merayakan Natal oleh karena yang lahir di hari Natal itu Alkitab menyebutkan berdasarkan apa yang dibicarakan malaikat kepada para gembala, dikatakan yang lahir pada hari Natal adalah Juru Selamat. Ini yang perlu untuk kita sadari. Mengapa kita merayakan Natal? Mengapa tanggal 24 Desember itu kita adakan acara malam Natal, kemudian tanggal 25 seperti hari ini kita adakan seperti yang sedang kita lakukan ini? Alasan mendasarnya adalah karena yang lahir pada hari Natal itu adalah Juru Selamat umat manusia. Maka malaikat berkata kepada para gembala itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan katanya. Natal dirayakan. Mulai dirayakan kan bukan tahun ini Yesus lahir, kemudian tahun depan dirayakan. Tidak. Yesus sudah lahir. Sudah lama baru kemudian Natal mulai dikenal dan dirayakan. Maka ada seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini. Seandainya Yesus mati, kemudian tidak bangkit, tidak ada Natal. Betul ya? Paling-paling hanya Maria dengan Yusuf atau anak keturunan dan cucunya lah barangkali ya. Ya, itu pun mungkin 1-2 generasi terus sudah. Mengapa sehingga orang-orang di seluruh dunia ini bisa merayakan Natal? Rahasianya adalah Yesus yang lahir di hari Natal itu betul-betul sudah mati di atas kayu salib, kemudian diturunkan dari salib dan dikuburkan. Kuburnya itu ditutup dengan batu yang besar, kemudian dimeterai dengan meterainya Pontius Pilatus itu. Tetapi Jumat dia sudah mati dan langsung dikuburkan. Jumat malam dia ada di kuburan. Sepanjang hari Sabtu ada di kuburan. Malam Minggu atau Sabtu malam itu dia ada di kuburan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Minggu pagi-pagi benar menjelang fajar menyingsing, dikatakan kubur itu terbuka. Ada malaikat yang turun ke sana. Batu itu terguling dari kuburnya. Kemudian Yesus bangkit dari antara kematian. Di antara semua yang sudah mati itu, Yesus bangkit kembali dari kematian.
Jadi, mengapa kita merayakan Natal? Karena yang lahir di hari Natal itu betul-betul menjadi manusia seperti kita. Betul-betul sudah mati pada kayu salib di Bukit Golgota. Lalu diturunkan, tapi 3 hari kemudian dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dia mengalahkan kematian. Benarlah, makanya dia katakan, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup kembali untuk selama-lamanya. Yesus hidup. Maka orang Kristen merayakan Natal. Berita malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, katanya. Dia disebut juru selamat karena apa? Dia bukan hanya lahir. Kalau hanya lahir dan mati tidak cocok jadi juru selamat. Dia bisa menjadi juru selamat karena apa? Dia lahir dan mati menanggung hukuman dosa manusia. Petrus mengatakan bahwa dia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia sudah pikul dosa kita. Sampai dia berteriak kepada Allah Bapa di sorga dan mengatakan, Allahku, Allahku, ya, Elu Elu lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menanggung berat beban dosa kita ini. Dia pikul di atas kayu salib. Dia ditinggalkan oleh semuanya. Murid-murid meninggalkan dia. Allah Bapa juga meninggalkan dirinya. Maka dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak daripada penderitaannya itu dia tanggung di sana. Kemudian dia betul-betul sudah mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia sudah mati. Itu prajurit-prajurit datang berdasarkan permintaan daripada ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu, imam-imam itu. Mereka minta supaya mayatnya diturunkan. Kemudian dipastikan kalau sudah mati, karena memang waktu itu kalau orang yang dikantung malam-malam harus diturunkan, maka mereka diturunkan. Kemudian Yesus dikubur. Betul-betul dia sudah mati, bukan? Yesus betul-betul sudah mati pada kayu salib dan dikuburkan, tapi 3 hari kemudian dia bangkit kembali di antara orang mati. Kuburnya itu dijaga. Tadi saya sempat mengatakan bahwa itu imam-imam kepala itu orang-orang Farisi ahli Taurat minta supaya mayat Yesus itu dijaga dalam kubur. Tapi betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Jadi mengapa kita merayakan Natal? Orang-orang Kristen bisa merayakan Natal seperti ini. Karena Yesus yang lahir di hari Natal itu adalah juru selamat. Dia itu juru selamat. Kalau dia bukan juru selamat, tidak usah kita rayakan Natal, bukan? Kita merayakan Natal karena Yesus yang lahir hari ini adalah juru selamat. Bahkan lebih rinci dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu, katanya. Ya, lahir bagimu. Juru selamat itu lahir bagi siapa? Bagimu, katanya. Nah, waktu itu memang malaikat bicara dengan para gembala. Gembala-gembala ini kan orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Kalau Bapak Ibu ingat dan teliti, waktu itu kan semua orang kumpul ya untuk mendaftarkan diri ya, betul ya? Bapak Ibu paham ya? Kumpul untuk mendaftarkan diri berdasarkan perintah daripada Kaisar Agustus. Semua kumpul untuk mendaftarkan diri. Itu Maria dengan Yusuf jauh-jauh dari Bethlehem juga kumpul untuk mendaftarkan diri. Gembala-gembala ikut kumpul atau tidak? Coba perhatikan, gembala-gembala ikut kumpul atau tidak? Loh, semua kumpul untuk mendaftar, mereka tidak kumpul. Kenapa mereka tidak kumpul? Orang lain kumpul untuk mendaftar sampai penginapan penuh. Akhirnya itu Maria dengan Yusuf harus menginap di tempat yang seperti itu dalam alkemnya Yesus lahir di kandang itu. Mereka malah di padang menjaga itu ternak. Ternaknya siapa? Ya ternaknya orang lain. Mereka itu penggembala. Maksudnya apa di sini? Mereka mendaftar nggak penting. Memang penting nggak mendaftar kok. Betul atau tidak? Artinya para gembala memang tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Ditambah lagi dengan katanya itu, maaf ya, gembala-gembala itu kadang-kadang laporannya nggak lurus. Lapor bos, domba satu hilang. Ternyata dipotong sendiri. Lapor bos, kambing satu jatuh ke jurang mati. Lapor bos, itu 2 ekor kambing baru melahirkan, terus anaknya dimakan sama binatang buas. Saya mau pisahkan dari binatang buas, tapi saya kalah bos. Nah ternyata nggak demikian. Ini kan laporan palsu. Nah, karena kadang-kadang terjadi seperti itu. Tentu tidak semua gembala seperti itu ya. Hanya gembala tertentu barangkali. Nah ini menyebabkan gembala-gembala itu mendapatkan cap yang negatif.
Maka katanya di zaman itu, gembala-gembala itu penilaian terhadap mereka itu sama dengan para pemungut cukai. Ya kan? Pemungut cukai itu harus menarik misalkan 10.000, mereka lebihkan sedikit. Nanti 10.000 diserahkan pada itu negara, yang sisanya untuk uangnya sendiri. Maka mereka sering dicap sebagai orang berdosa. Yesus datang ke rumah Sakeus dan orang-orang bersungut-sungut. Lihat dia datang ke rumah orang berdosa. Sakeus terkenal sebagai orang berdosa. Mereka juga disamakan dengan para pelacur pada waktu itu. Juga disamakan dengan orang-orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Para gembala adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang hina, tidak diperhitungkan, dianggap sebagai sampah masyarakat, tidak begitu penting. Bapak Ibu dan Saudara, saya perhatikan berita pertama mengenai kelahiran Yesus Kristus justru diberitakan kepada orang-orang seperti ini. Diberitakan kepada orang-orang yang dinyatakan sebagai orang berdosa, yang diklaim sebagai para pendosa. Justru berita yang disampaikan kepada orang demikian. Maksudnya apa ini? Yesus memang mengatakan satu kalimat dengan mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang berdosa. Memang dia datang mencari orang berdosa. Ya itulah berita kelahirannya pertama diumumkan kepada para pendosa. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita merayakan Natal seperti ini, poin pentingnya perlu kita renungkan adalah bahwa ya Tuhan, terima kasih. Engkau turun ke dunia ini untuk mencari aku yang berdosa ini. Yesus katakan dalam Lukas pasal 19 itu, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka siapa yang bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan, siapa bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran Yesus Kristus, adalah orang yang sadar diri bahwa dirinya betul-betul adalah orang berdosa. Ya, saya ulangi. Siapa yang bisa mendapatkan keselamatan pemberian Tuhan? Siapa yang bisa menikmati karya Yesus Kristus sebagai juru selamat? Yaitu orang yang sadar diri bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ketika orang merasa dirinya baik, dirinya layak, dirinya orang yang hebat, jangan harap bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mengapa berita kelahiran Yesus tidak diberitakan kepada para imam, ahli Taurat dan sebagainya? Mengapa tidak diberitakan pertama kepada orang-orang Farisi, kaum rohaniawan pada waktu itu? Justru diberitakan kepada mereka yang mungkin tidak pernah pikirkan hal-hal rohani, bukan? Sibuk menjaga ternak di sana. Siang malam waspada jangan sampai ada binatang buas. Bagaimana mengasihi domba-domba itu? Maka ada yang mengatakan bahwa itu beritanya diberitakan kepada para gembala orang-orang hina dan berdosa itu untuk menelanjangi kepalsuan rohaniwan pada waktu itu, kan? Dan Yesus sering mencap mereka sebagai kuburan di labur putih. Kelihatannya suci-suci, tapi hatinya itu seperti kuburan isinya. Seperti isinya kuburan, seperti kuburan di labur putih. Beritanya pertama kali diberitahukan kepada para gembala untuk menyingkapkan kepalsuan. Maka sebagai orang Kristen, waktu kita merayakan Natal, kita datang pada Tuhan harus dengan jujur mengakui bahwa kami orang berdosa. Saya ini orang berdosa ya Tuhan. Dosaku terlalu banyak. Paulus sampai mengatakan, di antara semua orang aku orang paling berdosa. Di dalam ibadah minggu kemarin saya mengatakan, ketika Petrus pertama kali berjumpa dengan Yesus menurut Injil Lukas, dia katakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Untuk masuk ke neraka tidak butuhkan dosa banyak. Satu kapal besar bisa tenggelam karena satu bocoran. Betul atau tidak? Butuh berapa bocoran untuk menenggelamkan satu kapal? Satu sudah cukup. Jangankan satu, setengah. Misalnya ya, setengah bocoran sudah bisa tenggelamkan kapal. Betul atau tidak? Betul. Iya. Satu bocoran itu loh sudah cukup untuk menenggelamkan satu kapal yang besar. Maksudnya adalah satu dosa saja ada pada kita itu sudah cukup untuk membawa kita ke neraka, bukan? Kan firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan memang betul, kita semua sudah berdosa. Siapa di antara kita di sini yang berani mengangkat tangan dan mengatakan, Pak, maaf Pak, yang Bapak katakan salah. Saya ini lupa. Berdasarkan suara hati nurani saya berani jujur di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir ini bahwa saya ini bukan orang berdosa. Ada yang berani berkata seperti itu? Kalau ada yang berani berkata seperti itu, saya akan anjurkan dua hal. Satu, bertobat. Yang kedua, pulanglah. Karena tidak cocok ada di sini. Yesus datang untuk mencari mereka yang berdosa. Sadar diri bahwa saya orang berdosa. Kemudian minta bantuan kepada Tuhan.
sungguh-sungguh mengemis belas kasihan pada Tuhan. Seperti penjahat di kayu salib itu dia katakan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Dia bilang, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia minta sesuatu untuk masa depan. Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di hari Natal ini saya mau bertanya, adakah di hati kita yang hadir pada saat ini sungguh-sungguh sadar diri bahwa kita semua orang berdosa? Adakah di hati kita mengatakan, Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk kehadiran-Mu di dunia ini, mau menyelamatkan aku orang yang berdosa. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Yesus datang menjadi juru selamat. Coba kita perhatikan, Dia menjadi juru selamat untuk siapa? Kalau menjadi juru selamat untuk orang yang baik-baik kan masuk akal ya, betul ya? Ada orang yang baik-baik pada kita, kemudian dia dalam kesulitan besar, kita turunan menolong dia, kan sesuatu yang normal, betul atau tidak? Yesus menjadi juru selamat justru untuk orang-orang yang sudah mengecewakan dia, justru untuk manusia yang sudah melawan, justru untuk manusia yang sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesus lakukan itu. Nah maka kalau merayakan Natal, semestinya kita kemudian belajar daripada teladan Tuhan Yesus. Dia mau menolong yang sudah mengecewakan. Coba, kalau hari ini setelah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan perintahkan menolong yang mengecewakan kita, mau atau tidak? Ya, paling kita ya pikir-pikir lah, iya Pak, tapi dia itu loh Pak keterlaluan. Hatiku ini loh Pak disikat sampai hancur-hancur. Sudah hancur tambah dihancur-hancurkan Pak. Hatiku hancur benar Pak. Bagaimana aku bisa maafkan dia? Maka mau merayakan Natal harus merenungkan poin ini. Yesus datang untuk mereka yang sudah mengecewakan dirinya. Yesus datang untuk mereka yang sudah menyakiti hatinya. Maka kalau kita rayakan Natal, ya, perayaan kita berkenan kepada Tuhan kalau di dalam hati kita itu ada kesediaan untuk mengampuni, ya, mereka yang sudah mengecewakan hati kita. Mau lakukan itu? Mau atau tidak? Mungkin ada berkata, aduh Pak, terlalu berat Pak untuk dimaafkan. Bagaimana Pak? Saya tidak bisa Pak. Nah, coba renungkan kembali. Yesus datang justru untuk yang menyakiti hatinya, yang berulang kali menyakiti hatinya. Yesus datang untuk yang demikian. Maka kalau kita sungguh-sungguh merayakan Natal, semestinya memang kita pun berkomitmen ikuti teladan Yesus. Apa artinya kita rayakan Natal tapi tidak ikuti teladannya? Di atas kayu salib dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ikuti teladan Yesus, ya semestinya kalau ada yang sudah menyakiti hati kita, kita bilang apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi juru selamat justru untuk menyelamatkan orang-orang yang telah mengecewakan dirinya, orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Maka waktu orang Kristen merayakan Natal, kita perlu merenungkan akan prinsip ini. Sekarang mari kita perhatikan poin yang berikut. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Ya, supaya kita diselamatkan, ya tentu kalau perhatikan di ayat yang ke-11 itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maaf ya, kemarin itu ya dalam beberapa hari ini ya ada yang kemudian mengirim apa ke pastori begitu ya, dan terima kasih banyak. Kemarin pagi ada yang kirimkan buah salak dengan buah anggur, dikirimkan pagi-pagi. Pagi-pagi dapat kiriman buah salak sama buah anggur. Oh ya, entah saya buat apa, saya pas ada di depan itu. Kemudian diserahkan seperti ini. Kalau diserahkan seperti ini, saya bilang, loh Bapak dengan Ibu kok pagi-pagi kok lakukan itu? Maaf, kami tidak butuhkan, silakan dibawa pulang. Kira-kira buah salak itu dengan buah anggur itu bisa kami makan atau tidak? Ya tidak bisa yang dibawa pulang. Maaf, kami tidak butuh. Ya, tapi buah anggurnya bisa kami makan, buah salaknya bisa kami makan.
Karena ketika ada pemberian kita terima. Kita terima. Juru selamat sudah lahir ke dalam dunia ini. Juru selamat sudah mati dan bangkit untuk menolong manusia. Pengorbanannya menjadi berarti ya untuk setiap orang ketika mau diterima. Bagaimana? Setiap pribadi yang merayakan Natal betul-betul sudah terima Yesus di hati atau masih belum? Jika kita rayakan Natal tapi Yesus tidak di hati, maka perayaan kita tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Coba perhatikan ini hiasan-hiasan. Seperti itu ya, banyak sekali. Di depan itu juga gedung kita kan lagi direnovasi tuh. Tukang lagi kerja mengecat, yang sebelah ini sudah bersih, bagus. Nanti sebentar lagi tahun baru juga di sini sudah bersih. Sudah bersih. Jadi dihiasi seperti ini supaya kita duduk terus nyaman, terus nuansanya itu betul-betul Natal ya. Iya. Iya kan? Betul-betul Natal. Nah, apa artinya? Apa gunanya ruangan ini dihiasi? Lilin dinyalakan. Apa gunanya gedungnya dicat sampai bersih? Jikalau hati kita tidak seperti itu, maka semestinya bukan hanya ruangannya yang dihiasi seperti ini, hati kita juga harusnya demikian. Di dalamnya ada sukacita. Amin. Ya, hidup kita dihiasi menjadi begitu indah. Dengan demikian Kristus benar-benar nyaman. Tidak seperti dalam palungan itu kan dibungkus dengan lampin. Maka kalau merayakan Natal, mari berkomitmen pelihara hidup. Amin. Mari berkomitmen pelihara hidup. Hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Menghidupi apa yang menjadi teladan daripada Yesus Kristus. Baru betul-betul muridnya Tuhan. Amin. Ya, muridnya Tuhan. Siapa sih murid itu? Ada yang mendefinisikan bahwa murid itu artinya seseorang yang belajar untuk hidup seperti gurunya. Itulah murid. Saya ulangi. Murid itu adalah seseorang yang belajar untuk hidup seperti gurunya. Jadi kalau kita ini muridnya Tuhan Yesus, maka semestinya kita ini belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Selama ini kira-kira hidup kita sudah seperti Tuhan Yesus atau masih belum? Kadang-kadang seperti Tuhan Yesus, kadang-kadang seperti yang lain. Kira-kira bagaimana? Kalau masih berubah-ubah, mari hari ini katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau mau bernatal di dunia ini menolongku. Hari ini betul-betul aku pastikan Engkau ada di hatiku. Betul-betul hatiku limpah dengan sukacita. Hidupku akan betul-betul memancarkan apa yang menjadi ajaranmu. Mengikuti apa yang menjadi teladan yang sudah Engkau ajarkan dan Engkau praktikkan dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang terakhir, jika kita sungguh-sungguh merayakan Natal, kita harus seperti para gembala itu. Sesudah malaikat datang memberitakan kabar baik itu, mereka langsung pergi menemui bayinya. Kemudian membicarakan mengenai apa yang telah mereka dengar. Maksudnya apa ini? Memberitakan. Seorang hamba Tuhan menulis dengan sangat indah. Dia katakan begini. Mengapa berita dari malaikat itu mengenai kelahiran Yesus hanya diberitakan kepada beberapa gembala? Mengapa malaikat tidak langsung berdiri di langit? Hai umat manusia, dengarkanlah semuanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa malaikat tidak lakukan itu? Bisa atau tidak malaikat lakukan itu? Bisa. Tapi itu tidak lakukan. Hanya pada beberapa gembala. Alasannya apa? Tuhan hendak memakai manusia. Gembala-gembala itu. Memakai kita-kita yang sudah kenal Yesus. Karena itu, jikalau kita sudah kenal Yesus, beritakanlah. Amin. Siarkanlah. Nyatakanlah supaya dunia pun mengenal Yesus. Dengan demikian, banyak orang boleh diselamatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Sebagai respon kita atas firman Tuhan, kita masing-masing boleh bersaat teduh. Nyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal-Mu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. 2000 tahun yang lalu.
menjadi juru selamat bagi kami umat manusia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami mengenal Engkau. Kami menjadikan Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya senantiasa memelihara hidup, menyenangkan hati-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Boleh menjadi saksi memberitakan tentang Engkau kepada dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa limpah dengan kasih kepada Engkau yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melanjutkan untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa yang menjadi peringatan dan anjuran. Yang pertama ialah bahwa kepada setiap kita yang belum menjadi orang Kristen, yang dibuktikan dengan menerima baptisan, ya, yang dikatekisasi dulu baru diberi baptisan, layanan baptisan, saudara belum diperkenankan. Nanti kalau sudah dikatekisasi, sudah mengerti prinsip-prinsip iman Kristen, khususnya tentang perjamuan kudus, nah saudara boleh mengambil bagian dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kepada saudara ataupun saudari yang dahulu pernah ikuti baptisan anak, seperti yang ditelankan oleh Abraham, menyunatkan Ishak walaupun Ishak belum mengerti, maka jikalau saudara sudah pernah dibaptis anak tapi belum ikuti katekisasi dan diteguhkan sebagai anggota SIDI, saudara pun belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, setiap Bapak Ibu ataupun saudara yang selama ini masih hidup dalam dosa, sadar bahwa itu dosa tapi masih terus hidup di dalamnya. Sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa saudara pun tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini karena bisa menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi kepada setiap pribadi yang sadar saya orang berdosa, saya tidak layak, hanya karena anugerah Tuhan semata-mata saya boleh diselamatkan. Nah kini saya mengundang, mempersilakan untuk bersama-sama menikmati perjamuan yang Tuhan adakan. Karena itu terlebih dahulu saya memberi kesempatan masing-masing untuk berdoa, membereskan diri di hadapan Tuhan. Saya akan doakan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semuanya sadar tidak ada satupun di antara kami yang layak, oleh karena kami orang berdosa. Karena itu ya Tuhan, ampun dan layakkan kami menikmati sakramen, menikmati perjamuan kudus yang Tuhan adakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kini saya persilakan Bapak Ibu Majelis, dalam hal ini Bapak Bambang dan Ibu Nunu, untuk berada di depan dan bersama saya kita laksanakan pelayanan ini. Saya persilakan.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya akan menyampaikan apa yang menjadi dasar daripada pelaksanaan perjamuan kudus. Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada malam itu sebelum ia ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti. Terlebih dahulu dia mengucap syukur. Mari kita ikuti jejaknya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti ini, roti pemberian Tuhan. Oh Yesus Kristus, Engkau tetapkan roti ini melambangkan tubuh-Mu. Berkatilah roti ini ya Tuhan. Ketika kami terima dan memakannya, iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Kami orang berdosa yang harus dihukum, tapi Yesus Kristus sudah menjadi manusia dan mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kami. Dengan demikian kami sudah bebas untuk selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah berdoa, Tuhan Yesus kemudian membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Ini sebagai hamba Tuhan, saya teruskan pelayanan Tuhan Yesus. Terimalah roti ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Percayalah, makanlah. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur lalu mengucap syukur kepada Bapa. Mari kita ikuti jejaknya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk minuman yang diberikan oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri tetap melambangkan darah-Mu.
yang Engkau tumpahkan pada kayu salib untuk menghapus dosa kami. Berkatilah anggur ini ya Tuhan, agar ketika kami menerima dan meminumnya, hati kami diteguhkan kembali. Dosa kami memang begitu banyak, tapi darah cukup berkuasa untuk menghapuskan seluruhnya. Dengan demikian hidup kami limpah dengan sukacita, sorak-sorai dan semangat melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Pada malam itu sesudah dia berdoa, maka dia membagikan anggur kepada murid-muridnya. Ini sebagai hamba Tuhan saya, teruskan pelayanan Tuhan Yesus. Terimalah anggur ini. Yang dikasihi oleh Tuhan, surat Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus Kristus mengatakan inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayalah, minumlah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapa di surga, kami sungguh bahwa kami tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi ya Bapa, Engkau mengasihi kami sehingga boleh melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah terbesar yang Bapa dan Yesus Kristus lakukan terhadap kami, sehingga Yesus Kristus rela mati, bangkit dan hidup kembali bagi kami, sehingga kami semua bisa memperoleh keselamatan yang sesungguhnya kami layak dihukum. Bapa di surga, melalui berita Natal pada Natal tahun ini, biarlah kami boleh menyampaikan kabar keselamatan ini kepada orang lain, untuk memberitakan Injil kepada orang di sekitar kami, supaya mereka bisa memperoleh keselamatan. Tolong ya Bapa, mampukan kami, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Mari pada saat ini kita memuji Tuhan dari Eleus Hymnos 67, Kau tinggalkan tahta mulia. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan aku. Tapi tak duga suruh Betlehem, tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Indah dan merdu di surga memuji kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, tanggung sengsara, balungan tempat lahir-Mu. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Rubah berlubang burung bersarang, demikian pun manusia. Tapi tak kala Tuhanku datang, tiada tempat baginya. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan itu sudah tersedia tempat persembahan. Ketika kita masuk, kita tadi memberikan, sebagian sudah memberikan, dan juga nanti setelah pulang boleh memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan hari ini. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah, untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online ibadah ini, silahkan mengumpulkan persembahan, diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-1079-248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Apabila sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja, supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 08 3858 35154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Mari saya ajak kita semua untuk menyerahkan setiap persembahan kita ini di dalam doa kepada Tuhan, sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk segala anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau menguduskannya, melayakkan dan berkenan atas persembahan ini. Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat untuk memperluas akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Juga Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberi. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, baik di dalam pembangunan maupun pergumulan-pergumulan lain yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis pengurus, dan khususnya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang bersama-sama pada saat ini di dalam ibadah di rumah Tuhan, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kami percaya Tuhan Engkau tahu, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami berdoa untuk Sinode Eleus Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Yayasan Eleus Indonesia dan Yayasan STT Salem. Kiranya Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dimanapun pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Untuk pergumulan-pergumulan bangsa, dimanapun yang Tuhan tolong, berkatilah. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh dunia. Kiranya juga Tuhan terus memberkati.
Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini ya Tuhan, khususnya dari masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk semua kami anak-anak-Mu di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau pakai sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima doa berkat sebelumnya kita memuji Tuhan. Dari Elos Humnos nomor 74 bait pertama dan pada bait yang kedua. Pada bait kedua saya ajak kita untuk berdiri. Elos Humnos nomor 74, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Saya ajak kita semua berdiri. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam Roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita memuji Tuhan. Elos Humnos 74 bait yang ketiga. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Dan lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Selamat pagi Bapak Ibu, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu jangan langsung pulang, kita
akan meneruskan acara ini dipimpin oleh Saudari Putri. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, selamat Natal. Kami dari Panitia Natal pada pagi hari ini menyiapkan beberapa hadiah sebagai bentuk apresiasi kami jemaat kepada para pengerja yang selama ini telah melayani di gereja ini. Saya akan sebutkan beberapa nama. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, minta tolong bisa maju ke depan, berdiri di panggung. Yang pertama, selaku gembala, Pendeta Peter, dipersilahkan. Berikutnya, Evangelis Cahaya, dipersilahkan. Lalu berikutnya, Kak Novi dan Kak Arni, dipersilahkan. Berikutnya Ibu Patricia dan Ibu Nunu, dipersilahkan. Berikutnya Saudari Yetri dan Pak Nyoto, dipersilahkan. Ya, 8 orang di depan, terima kasih untuk pelayanannya selama ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk keluarga dan juga pelayanan yang selanjutnya. Untuk penyerahan kado, 3 orang pertama minta kesediaan Pak Bambang selaku perwakilan majelis untuk bisa maju memberikan kadonya. Mungkin dokumentasi bisa mengambil foto 8 orang di depan. Ya baiklah, sekali lagi kami dari jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Sekian acara kita pada pagi hari ini. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih.